Selamat datang di Laboratorium Komputer dan Jaringan untuk praktikum terakhir dari dasar pemrograman, yaitu bab 7, Object Oriented Programming. Oke, jadi di sini yang bakal kita bahas adalah paradigma pemrograman, kelas dan objek, constructor, dan juga memisahkan file class. Nah, yang pertama paradigma pemrograman. Nah, paradigma pemrograman ini adalah sebuah pendekatan ataupun konsep dalam menstrukturisasi suatu kode program. Dapat juga dikatakan sebuah cara berpikir untuk menyusun suatu pola penulisan program. Nah, yang pertama ada procedural programming, yang kedua ada object oriented programming. Jadi kalau prosedural seperti yang kita udah bikin dari bab 1 sampai 6 yaitu ya udah kita bikin programnya secara prosedur berurutan gitu. Tapi kalau object oriented kita bakal bahas lagi di depan nanti. Jadi object oriented ini kita bikinnya bukan yang kayak biasanya, tapi kita bikin objek-objeknya terlebih dahulu. Bikinnya berdasarkan objek, berorientasi objek gitu. Nah, yang pertama kita bakal bahas dulu nih, kelas sama objek. Oke, jadi kelas itu adalah cetakan dari objek yang ingin dibuat. Sedangkan objek representasi nyata dari kelas tersebut. Jadi bisa dilihat di sini misalnya kita punya kelas superhero. Nah, kelas superhero ini punya atribut seperti nama, kekuatan, dan juga gender. Gitu. Nah, dari kelas superhero ini kita bikin objek. Misalnya hero 1. Terus misalnya hero 2. Jadi objek ini terlihat seperti variabel ya. Variabel-variabel hero apa aja yang pengen kita buat. Nah, habis kita cari variabel yang pengen kita buat, kita ngisi atributnya itu ngambil dari kelas gitu. Jadi tiap kita bikin objek hero, kita hanya perlu mengambil variabel-variabel dari hero ini melalui kelas. Jadi kalau dilihat di sini, setiap hero yang ada, setiap objek yang ada memiliki atribut yang sama dari kelas superhero, yaitu nama, kekuatan, dan juga gender. Misalnya di sini Flash bisa lari cepat, gendernya laki-laki, dan di sini Superman terbang laki-laki. Gitu. Sejauh ini pasti mulai kegambar ya, gimana itu object oriented. Nah, lalu di sini ada sintaks untuk penulisan kelas. Jadi cara kita bikin kelas itu pertama kelas, nama kelas, lalu di sini pernyataannya. Dan untuk inisiasi objek kita pakai nama objek sama dengan nama kelas. Jadi misalnya tadi hero 1, terus kita pakai nama kelasnya, coba lihat superhero gitu. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada contohnya nih. Ini objeknya, ini nama dari kelasnya. Oke, kita baca dulu di sini bagian-bagian dari kelas dan objek. Ada atribut yang kayak udah kita sebut tadi. Ini tuh merepresentasikan sebuah variabel yang dimiliki sebuah objek atau sifat-sifat yang dimiliki oleh sebuah kelas. Contohnya gini, sintaks pembuatan atribut dalam kelas. Di sini ada nama atributnya dan juga nilai atributnya. Ditaruh di dalam deklarasi kelas. Nah, contoh penggunaan atributnya misalnya di sini nama, Superman, kekuatan, terbang. Jadi kalau kita bikin kayak gini, ntar hero 1 ini bakal punya nama Superman dan juga kekuatan terbang. Lalu untuk sintaks mengakses atribut yaitu nama objek dot atribut. Jadi misalnya hero 1 dot nama, hero 1 dot kekuatan. Nih, yang di sini ya. Dan kalau pengen ngeprintnya kayak print Python biasa, kita print terus ntar dikasih tanda kurung. Oke, di sini ada cara untuk memanipulasi atribut pada sebuah kelas. Yang pertama, kita harus membuat kelas kosong terlebih dahulu dan menambahkan atribut saat objek telah diinisiasi. Contohnya di sini kelas hero kita pakai pass. Nah, kalau kita pakai kayak gini, ntar kita bisa bikin nih. Misalnya hero 1, kan nama dan kekuatannya belum ada. Nah, kita bikin nilai sendiri. Superman terbang.
Beda sama yang tadi, kalau yang tadi itu, kalau yang ini tuh nilainya udah ada gitu. Jadi ntar kamu bikin hero 1, bikin hero 2 itu semuanya nilainya sama. Gitu. Nah, terus di sini selain dengan pass, kita juga bisa bikin nama sama dengan non, kekuatan sama dengan non. Nah, bedanya di sini, kalau pass itu kita nggak menginisiasi variabel-variabel yang ingin kita buat atau atribut yang ingin kita buat. Sedangkan kalau di sini dia itu kita udah inisiasi. Jadi ntar waktu deklarasi objek kita udah tahu atribut-atribut apa aja yang ada. Di sini ada nama, ada kekuatan. Jadi ntar kita tinggal ngisi nilainya. Gitu. Sedangkan kalau pass bebas nih, kita pengen bikin atribut apa gitu. Oke, selanjutnya constructor yang bakal dijelasin nanti. Jadi constructor ini kita kayak bikin fungsi di dalam kelas. Nih, def _2 init, lalu ada self atribut, self atribut. Gitu. Terus di sini langsung bikin hero Superman terbang pria. Itu hero nama kekuatan gender. Nah, lalu atribut itu ada 2, instance sama juga class. Nah, lalu lanjut di sini ada methods. Methods itu fungsi yang terdapat dalam sebuah kelas. Diibaratkan bahwa methods merupakan perilaku dari sebuah kelas. Nah, contoh pembuatan methods itu kayak gini. Jadi bisa dibilang methods itu fungsi ya. Tapi nyebutnya methods nih kalau dalam kelas. Jadi di sini kita lihat ada def nama methods, self, lalu pernyataan. Nah, sebagai contoh di sini kita pengen bikin fungsi jalan. Kita kasih tanda kurung self, lalu kita keluarkan print. Jadi di sini kita harus pakai yang namanya dalam kurung self. Karena ini untuk manggil objek tersebut sendiri gitu. Nah, di sini contoh untuk mencetak methods. Jadi nama objek dot nama methods terus pakai tanda kurung. Misalnya hero 1 dot jalan tanda kurung gitu. Oke. Nah, di sini macam-macam methods ada 3. Yang pertama tanpa return dan tanpa argumen. Jadi di sini misalnya print. Ini tanpa return, tanpa argumen. Lalu di sini dengan argumen tapi tanpa return. Nah, di sini kita udah pakai parameter nih. Nama, kekuatan, lalu kita pakai argumen di bawah nama, kekuatan. Tapi kita nggak nge-return nilai apa-apa. Ini methods dengan argumen tetapi tanpa return. Lalu di bawah methods dengan return. Nah, kalau tadi di atas print, kalau di sini kita nge-return. Berarti ntar nilai nama dan kekuatan yang masuk di sini bakal masuk lagi di fungsinya. Gitu. Ini namanya methods dengan return. Oke, selanjutnya ada constructor. Nah, constructor ini seperti yang udah disinggung sebelumnya, ini adalah metode khusus yang digunakan untuk menginisiasi sebuah pembuatan objek dari kelas tersebut. Sebuah metode akan dipanggil pertama kali saat sebuah objek diinstansiasikan. Fungsi dari konstruktor ini adalah memberi nilai-nilai pada atribut objek yang diciptakan dari sebuah kelas. Nah, untuk membuat konstruktor, kita pakai magic method atau init. Nah, di sini ada contoh penggunaan konstruktornya. Nah, di sini kalau kita punya def init, ini walaupun fungsi ya, walaupun yang kita tahu fungsi itu harus dipanggil dulu, tapi beda dengan konstruktor ini akan terpanggil secara langsung gitu. Jadi kalau kita pakai hero Superman terbang pria, dia otomatis ngambil dari def init gitu. Dan di def init ini isinya harus kita bikin self dot nama. Jadi seakan-akan self ini parameter ya. Tapi kalau di kelas kalian bisa anggap self ini adalah objeknya gitu. Jadi hero 1 dot nama, hero 2 dot kekuatan, hero 2 dot gender dan sebagainya.
Nah, lalu yang terakhir memisahkan file kelas. Nah, pada program kompleks, kelas sebaiknya dipisah dari main PY menggunakan modul. Modul ini adalah file berisi code, termasuk kelas salah satunya, yang bisa diimport ke program lain dan membuat kode lebih terstruktur dan mudah dikelola. Jadi, semisal kalian nanti udah bikin project yang sampai punya 2 file program, misalnya ini main PY dan modul PY, kalian bisa pakai pemisahan file class. Karena biar apa? Karena projectnya biar lebih rapi gitu. Jadi misalnya kalian bikin kelasnya di sini, kalian bisa manggil ke main PY gitu. Jadi kayak from name file module import. Jadi from module 1.py kita nge-import. Nah, gambar di atas ini adalah ilustrasi dari folder yang kita gunakan bernama project. Di dalam project terdapat folder package yang berisi file modul 1py. Nah, sebagai contoh kayak gini, di modul 1py kita punya kelas hero. Nah, di main kita tinggal nge-import from module 1 import hero. Nah, ketika kita nge-import hero, berarti di main PY ini bisa dianggap tulisan ini udah ada gitu. Jadi ntar di sini kita bisa langsung manggil nih untuk objeknya. Gitu. Nah, kalau kita ingin ngimport kelas yang berada pada modul 2py, maka kita harus masuk terlebih dahulu ke dalam folder package, lalu baru kita bisa menggunakan modul 2py. Jadi misalnya tadi package ini kan dalam folder lain ya. Nah, berarti kita cara nulisnya kayak gini. Package titik modul 2. Artinya modul 2 ini ada di dalam folder package. Lalu kita import kelasnya. Import hero. Nah, gitu. Oke, sekian pembelajaran dari bab 7 praktikum dasar pemrograman. Ini adalah bab terakhir. Semoga sepanjang pembelajaran kalian di praktikum dasar pemrograman ini dapat berbuah baik di kehidupan perkuliahan kalian sekarang dan nantinya. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Sampai jumpa di praktikum-praktikum selanjutnya.